juta. Jadi kita sudah membayar ke otorita 80 juta rupiah, itu pun masih utang. Jadi dengan ini kami dari panitia kami sepakat bahwa kita harus melakukan janji iman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kami hari Selasa, sekalipun tidak datang semua panitia, tetapi juga kami telepon, termasuk Bapak Manurung, Ibu Boru Bandiangan. Beliau WhatsApp saya bahwa berada di laut, jadi tidak bisa hadir. Jadi puji Tuhan itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Maka kami tetapkan bahwa janji iman ditentukan atau dibebankan kepada setiap keluarga 10 juta rupiah. Jadi jangan dulu dikomplit, nanti aja dikomplit. Dengan rincian bahwa kita jemaat saat ini ada 44 kakak, jadi 440 juta belum datang. Jadi pasti saya percaya pasti datang. Jadi cara pembayarannya 0 bulan atau 1 bulan sampai dengan 48 bulan 4 tahun. Jadi inilah caranya. Minimal kita membayar setiap bulan 200.000 per kakak. Bisa 500, bisa 1 juta, bisa langsung 10 juta. Itu terserah kita. Jadi ini 48 sebenarnya masih kurang, 400.000 lagi. Nanti terakhirnya itu langsung dilunasi, terserah. Bisa 50, nggak cari masalah. Yang jelas kalau kita bayar 200 saya rasa tidak berat. Inilah yang bisa kami sampaikan kepada kita cara. Jadi hari ini kita boleh mau berinvestasi untuk Tuhan. Kita percaya ini akan menjadi bahagian nanti kita dan upah kita nanti kelak. Jadi saya percaya bagi kita semua tidak bentuk kemungkinan bisa dibayar dengan 1 bulan tidak cari masalah. Jadi ada pertanyaan sampai di situ? Berarti sip sudah, berarti haleluya. Yang kedua, status yang kita kumpulkan uang yang kemarin ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 3 juta, ada yang 1,5, bermacam-macam di sana. Maka hari ini kita harus pastikan ini peminjam atau imas yang kami bulanan, terserah. Kita akan per di sini. Bagaimana? Inang masuk nama menurut harus 1 juta, tapi 1 juta naik mak. Iya. Jadi janjinya mana ini 10 juta paling kecil. Boleh 20 juta tak cari masalah. Paling kecil. Jadi orang bentuk gak bisa juta kan? Kami itu mentok. Jadi caranya seperti pembayaran. Jadi dana Natalia ini sinariahai si 10 juta. Iya, 60 juta ya kurang lebih. Yang terkumpul, sekalipun kita kasih 80 juta, saya tidak tahu dari mana di dalam bendahara umum ini. Tapi dia sudah sanggupin dan sudah ada kwitansinya. Jadi bagaimana? Apakah kita langsungkan ke sana? Tapi kan kita ada juga kas kita. Apakah dari gereja nggak ada? Kas kita itu jangan dulu diganggu kas itu. Kas gereja itu bagaimana nanti terjadi sesuatu di sini? Dari mana kita ambil lagi dana? Kira-kira seperti itu. Kas gereja kita itu untuk pembangunan kita itu nanti kita pakai juga membantu. Karena kita tidak bisa mendapat uang langsung 400 juta. Jadi kalau kita kasih 200 per bulan, kalau dikasih 44 orang tiap bulan 200, 8 juta 800. Berarti kita bisa pinjam uang ke bank 300 juta.
Kira-kira seperti itu gambarannya panitia bekerja. Jadi kalau memang ada nanti, tapi saya yakin kita boleh membagi ini semua dan nanti kita lanjutkan lagi. Dan masalah yang uang yang kita kasih dulu kita bahas sekarang. Bagaimana apa diputihkan menjadi iuran kita dari uang janji iman ini? Bagaimana? Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Wahai nangsi maju tak buruk tabarak. Oke, begitu. Puji Tuhan. Begitu juga yang dari kami. Itu kita transparan saja. Yang 10 yang kami kasih untuk pinjam gereja, kami kasih tetap dipinjam gereja sampai gereja, artinya sampai sudah terdapat nanti lahan ini dipulangkan gereja kepada kami. Kami tetap ikut janji iman dari 0 10 juta rupiah. Ada oke? Jadi dicatat kalau ya enak? Itu juta tenang. Oke, jadi nanti seksi dana untuk mencatat ini supaya diputihkan yang lain yang 1 juta bagaimana? Yang 500. Diputihkan Mamang. Oke, puji Tuhan. Bagaimana Mang Sirai ketua diputihkan? Puji Tuhan. Jadi hanya 3 yang meminjamkan saat ini. Puji Tuhan. Jadi selanjutnya kepada kita, panitia sangat sulit untuk memenuhi dana ini, bahwa bulan kemarin kata Bapak Siboya, bulan 8 ini kita harus memberikan 250 juta. Tetapi datang Bapak itu bulan 10, puji Tuhan, ada kelonggaran waktu. Maka panitia memohon, bahkan memberitahukan kepada kita, jikalau ada, kami mohon dibantu, ada sertifikat rumah yang bisa kita gadekan ke bank untuk memenuhi ini semua, maka kami akan pinjam dan gereja menjadi peminjam dan penjamin dengan sumber dana yang kita miliki, ada yaitu janji iman. Nanti diberitahukan, kalau baru sekarang nanti diberitahukan kepada panitia ataupun seksi dana. Kira-kira seperti itu. Kalaupun ada saat ini dana tara di rekening kita, kami memohon untuk membagi, dipinjamkan ke bendahara, ke panitia, untuk bisa kita nanti memenuhi yang 250 juta. Kira-kira seperti itu. Arong luangan bayi kamu saudara rebani, telepon kamu kami, telepon kamu seksi dana, arong luangan masal. Yang penting kita bulan 10 dikasih kelonggaran untuk membayar 250 juta. Itu nanti sama seksi dana. Jadi untuk penyetoran dana ini disetorkan kepada seksi dana. Dan Bapak Simbolon, Ibu Boru Sinaga menjadi koordinator ini. Jadi jangan diberikan ke bendahara umum, bukan nanti susah perhitungannya. Diberikan kepada seksi dana dan banyak anggota-anggota seksi dana di sana, sama siapapun nanti ada tertera, nanti kami beritahukan. Tetapi yang mengkoordinir ini adalah Bapak Simbolon, Ibu Boru Sinaga. Dan inilah yang bertanggung jawab nanti menyetor ke bendahara umum dan bendahara umum. Jadi setiap ada yang akan kita pakai uang, nanti ada laporan dari bendahara umum. Dan setiap dana yang mau keluar akan berurusan dengan bendahara umum. Kira-kira seperti itu. Itulah yang bisa kami bacakan dari hari ini. Dan sumber dana kita dari persembahan kita, yaitu persembahan pembangunan kita ambil dari sana nanti juga. Tetapi kita tidak bisa mengambil semuanya dari sana. Artinya harus kita tinggalkan. Kita melihat ini sudah mulai bocor gereja. Kita tidak boleh mengambil yang di sana, tetapi mengabaikan yang di sini. Jadi biaya operasional gereja kita di sini harus kita pertahankan juga. Jikalau ada kolektif pertama itu ke pusat,
supaya jemaat tahu. Kolekte yang kedua itu adalah biaya operasional gereja, lampu termasuk di sana, termasuk itu yaitu yang dikasih kepada kita kadang. Jadi supaya tidak ada kolekte itu kemana tidak. Setiap sinode kolekte pertama disetorkan, termasuk itu kalau ada hamba Tuhan yang berangkat, berarti itu harus dikasih sekali jalan untuk ongkos mereka. Jadi yang kedua masalah persembahan, yang ketiga itu adalah di sana ada persembahan kita 3 kali. Supaya jangan ada nanti persembahan itulah kami tidak mau. Artinya kami tidak kita bersama-sama enak. Itu kita kadang sakit, ada operasi, ada melahirkan sesar. Ya kan dari situ. Kalau 100 memang 100 saya buka ya 100. Itulah kemampuan gereja. Karena persembahan kita kadang sekali persembahan kadang 300. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan, kita tetap itu sudah untuk Tuhan. Jangan kita kopil-kopil lagi. Jadi kita sudah memberikan. Maka hari ini karena ini sudah ada 2. Kita memang sudah membuat yaitu masalah persembahan pembangunan. Oke. Maka kemarin satu lagi, buat apa kita bikin persembahan pembangunan dicat nanti di sana? Karena itu 2 untuk satu pembangunan, satu lagi untuk ucapan syukur dan perpuluhan. Jadi kita akan tempelkan nanti di sana. Mana tahu ada kita terdorong hatinya untuk memasukkan ke dalam itu, terserah kita. Dan kita akan dari situ kalau ada puji Tuhan, kita tetap buka untuk pembangunan gereja kita. Jadi masalah kita pembelian musik kita kemarin itu, Bapak Tugel nanti akan bikin laporan. Itu seperakan bahwa bass yang kita pakai sampai hari ini adalah bass AB. Jadi kita harus belikan. Itulah biaya operasional kita untuk gereja. Ya kalau tidak salah 6 juta lagi ya Bang. Nah itulah nanti kita belikan untuk membeli bass. Dan sudah dirancang oleh hamba Tuhan dan panitia. Dan kalaupun ada lebihnya, bahwa laptop kita saat ini sudah mulai kurang, kalau katakan error salah, sudah kurang maksimal untuk bekerja. Jadi itulah nanti sekalipun nanti kalau ada bas kita beli 3 juta, 4 juta, ya sisanya itu kita beli laptop. Jadi kira-kira seperti itu. Dan juga untuk pemuda-pemudi, kami tidak mematok. Ya terserah pemuda-pemudi kalau mau memberikan puji Tuhan. Tapi yang jelas kami tahu pemuda-pemudi sebagian adalah anak-anak dari jemaat juga yang sudah bekerja. Jadi kalaupun dikasih muda-mudi yang lain terserah dia dengan Tuhan, dengan kerelaan, jangan dengan paksaan. Kalau kita memberikan dengan kerelaan, tidak berfaedah, tetapi dengan sukacita itu akan menjadi berkat bagi kita. Jadi ini akan mulai. Kurasa kita sudah memberikan sebagian dan nanti tergantung dari pengurus bagaimana memulai ini. Tetapi kami mohon kepada kita kalau ada sekarang sumber dana sudah siap untuk menerima ini. Walaupun kasih 200 tidak menjadi masalah. Jadi seksi dana sudah siap menerima ini kepada kita. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan kepada kita untuk minggu ini ataupun untuk pembangunan gereja Tuhan, karena kita menunggu apa? Oke, kartunya. Jikalau kartunya nanti ditulis di buku besar, buku yang besar itu nanti akan ditulis di sana juga. Jadi nanti kalau bisa setiap memberikan itu dicontrek, supaya tidak ada apa nanti di sana. Jadi kita sudah menunggu gereja kita ini. Mungkin inilah hasil doa kita 26 tahun. Tetapi bagi kita sekarang sangat sulit untuk mencapai dana ini. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Jikalau kita sama-sama bekerja membangun antara satu dengan yang lain, dengan hati kita memberi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang lewat doa kita berkuasa, kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan menuntut kita untuk kita memberikan yang terbaik. Ataupun satu hal yang kami rindukan, saya percaya untuk kita untuk pajuluhur dan mohon lima cara nami melope pekta taliaman
Pamijam minanglang cari masalah. Apa dua muludah malung behebeta. Salah satu sertifikat izin mulai maju bicara. Kira-kira ini mana gue merasa melakukan. Saya salut sama Bapak Subuya. Beliau berkata, oh memang sertifikat jauh nami. Bapak itu berkata demikian bersama dengan itu. Tapi yang menjadi kendala hari ini pajak dijauhi ala amang kita bahaya. Doa teon. Gampang. Yang penting bisa datang duit, menghasilkan uang kira-kira. Tapi kami gereja, kita semua bertanggung jawab di sana. Kita sudah dengarkan, dan yang bisa diberikan gereja mungkin per bulan saja. Jadi dengan sumber dana siang data papumui 200. Jadi terima kasih Amang, ada petunjuk dari keluarga Amang Malu tentang dokternya. Jadi besok istri saya coba dulu di PBN Mandiri. Kalau bisa nanti yang dari Tanjung Pinang ini diselesaikan aja nanti. Dicoba ditanya dulu. Terima kasih Nang. Puji Tuhan. Baru Iya. Pampayan atas nama gereja. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Oke, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi ada setiap Amang, setiap Anda, mak perjolinan. Karena saya di rumah darah ikan luar. puji Tuhan. Haleluya. Sudah pas. Oke. Jadi Auna mulai cerita ini nang itu kita boleh 250 alai dan mungkin 250 ke udah hotel pasti lebih, pasti mungkin sampai 300-an lebih. Jadi kita tidak masalah di sana. Yang penting kita dulu dapat dana ini. Puji Tuhan. Itu saya rasa. Jadi masalah Arang Rope, masukkan ya kamu. Arang Rope apa? Tapi jangan, tambahan.